Oke. Ini narasumber yang mandiri ya, record sendiri. Oke, kalau tadi S2-nya di UI, sekarang kan lagi S3 ya. Ya, S3-nya tentang apa nih? Dan di S3, mana ya? S3-nya juga masih di UI. Topik penelitiannya itu tentang perempuan-perempuan dalam karya sastra Islam. Tapi yang dibahas adalah wacana juga, wacana dan kekuasaan di dalam novel-novel itu sendiri. Wah, berarti melanjutkan dari S2-nya ya, sekarang lebih spesifik lagi kekuasaan dan wacana dalam novel Islam. Betul, Gitu. betul. Baiklah, ini buat teman-teman yang mahasiswa di kelas teori analis de la literature française, silahkan siapkan pertanyaan ya sebagai bukti hadir. Tetapi buat teman-teman yang lain yang join juga, silahkan boleh nanti mengajukan pertanyaan di kolom chat ya, dan boleh minta tolong untuk di-mute terlebih dahulu sampai Herdian selesai untuk presentasi tentang bahan hari ini. Oke, silakan Herdian dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan adik-adik semua yang hadir, saya akan mulai saja langsung ke presentasinya. Saya akan bukakan PowerPoint-nya. Semoga bisa dimengerti dengan mudah karena memang ini teorinya memang teori spesifik secara sastra. Hanya bukan berarti ini hanya bisa digunakan pada kajian sastra saja. Secara umum, kajian ini bisa digunakan pada kajian ilmu budaya secara luas ya. Tema hari ini adalah wacana dan kekuasaan di dalam kehidupan kita. Di sini sastra karena memang mata kuliah yang Anda ambil sekarang adalah mata kuliah teori sastra, tapi sekali lagi saya katakan ini bisa digunakan dimanapun, baik itu di ilmu budaya, di ilmu sosial, ilmu politik, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Karena ini teorinya sangat berkenaan dengan apa yang kita alami sehari-hari ya. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa sih yang dimaksud wacana itu sendiri. Banyak mahasiswa zaman sekarang itu sudah kenal yang namanya wacana. Sering mendengar kata-kata wacana. Oh, katanya ini, katanya itu gitu ya. Tapi apa sih maksud dari wacana sendiri? Pada dasarnya kata wacana itu banyak maknanya ya, tergantung dari sudut pandang mana, dan memang semakin rumit wacana ini kita pemaknaannya, maka semakin spesifik juga. Nah, di sini saya membawa beberapa makna wacana dari berbagai sudut pandang keilmuan. Pertama dari bidang linguistik. Kalau Anda yang tertarik pada bidang linguistik, maka wacana biasanya diartikan sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Tetap sebagai sebuah kalimat gitu ya. Lebih besar dari kalimat sedikit, maka itu wacana. Biasanya orang-orang linguistik ini memahami wacana berdasarkan statement-statement atau tulisan-tulisan yang ada di dalam sebuah korpus penelitiannya. Selanjutnya ada lagi dalam ilmu sosial, wacana ini secara simpel, secara sederhana dikatakan sebagai sebuah pembicaraan atau diskursus. Diskursus itu bahasa lain dari wacana, tapi diskursus lebih pada seperti dialog, seperti pembicaraan, seperti percakapan sehari-hari di sebuah tempat dengan latar konteks tertentu. Sementara komunikasi dalam ini menurut salah satu ahli yaitu Roger Fowler, dia mengatakan wacana juga sebuah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai atau representasi pengalaman tertentu. Nah, khusus untuk kali ini, karena memang saya mengkaji secara khusus dari pendapatnya Michel Foucault, dan kebetulan ini seorang filsuf Prancis ya, jadi saya memang mengambil ini dan cukup mendalami di bidang teori-teori dari Michel Foucault. Jadi kata Michel Foucault, wacana itu adalah sesuatu yang memproduksi sebuah gagasan atau konsep ataupun efek tertentu. Nah, lebih jauh, lihatlah di sini.
Pada dasarnya dalam kehidupan kita, suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup itu secara sistematis dibentuk oleh sebuah konteks, dibentuk dalam sebuah konteks tertentu. Sehingga ide, opini, konsep, dan pandangan hidup itu mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Nah, inilah konsep besar inilah yang dinamakan sebagai wacana dalam pemahaman Michel Foucault atau dalam pemahaman ilmu budaya. Jadi yang harus kita pahami di sini adalah pada kehidupan kita ada yang namanya konsep, lalu ada yang namanya konteks, gitu ya. Saat konsep dan konteks ini bergabung, di tengah-tengahnya lalu memunculkan sebuah gabungan-gabungan yang sangat sistematis, itulah akan kita sebut sebagai wacana. Nah, wacana ini yang biasanya mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak, yang akan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa kekuasaan. Oke, nah ini dia sosoknya, sosok filsuf yang hari ini kita bahas, sosok filsuf yang menginspirasi saya, dan sangat banyak dipakai oleh peneliti-peneliti budaya modern masa kini. Karena teori dia ini cukup komprehensif, cukup kuat gitu ya, cukup ajak. Jadi dalam penelitian budaya biasanya mereka menggunakan ini. Michel Foucault ini gagasannya antara lain adalah ada kekuasaan dan wacana, ada arkeologi pengetahuan, ada kegilaan dan seksualitas, dan juga ada madness and civilization. Semua itu, semua karya-karya dia sebenarnya bertaut satu sama lain. Tautannya apa? Tautannya adalah semua ingin mencari bagaimana cara sebuah kekuasaan bekerja. Jadi kalau kita bicara kekuasaan, kita bicara tidak hanya politik ya, kekuasaan itu semuanya. Bahkan di rumah Anda, bagaimana cara Anda melepas sepatu, bagaimana cara Anda berbicara, itu pun menunjukkan bahwa ada kekuasaan di sana. Bagaimana itu bisa terjadi, kita silahkan perhatikan lebih lanjut ya. Jadi semua apa itu namanya ya? Niat atau misalkan gagasan yang utama dari Michel Foucault ini sebenarnya dia ingin bongkar-bongkar bagaimana kekuasaan itu ada di masyarakat, baik dalam kegilaan, baik dalam seksualitas, baik dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kekuasaan secara umum itu menurut Michel Foucault, kuasa itu tidak bekerja melalui penindasan atau represi. Tidak melalui pencambukan, tidak melalui marah-marah, tidak melalui hukuman, tapi melalui yang dinamakan normalisasi dan regulasi. Atau dengan kata lain, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Nah, sekarang kita itu kenal dengan namanya kedisiplinan. Kita kenal dengan yang namanya aturan. Kita kenal yang namanya kontrol publik. Nah, publik yang dikontrol itu tidak melalui kekuasaan yang sifatnya fisik, kata Michel Foucault, tapi dikontrol, diatur, dan disiplinkan lewat yang namanya wacana. Lalu seperti apa sih wacana ini? Ya, yang akan kita pelajari ini adalah gagasan Michel Foucault tentang knowledge is power, atau pengetahuan adalah kekuatan atau kekuasaan. Kalau kita tadi mengenal yang namanya kekuasaan diatur dengan normalisasi, seharusnya kita paham dulu apa itu normal, apa itu tidak normal. Begitu ya. Untuk yang namanya normal dan kenormalan, pada dasarnya di dalam dunia ini tidak ada. Tidak ada sesuatu yang abnormal, tidak ada sesuatu yang normal. Normal menjadi ada saat ada abnormal di seberangnya. The normal is not defined first, with abnormal established in the contrast. Jadi saat abnormal muncul, kita baru bisa menciptakan yang namanya normal. Saat kita hidup di dunia ini, saat kita hidup di lingkungan sekitar, kita melihat ada orang-orang yang misalkan, karena kita kebiasaan makan pakai tangan, lalu kita melihat orang-orang di luar sana makan pakai kaki misalkan. Nah, itu akan kita golongkan ke dalam abnormal. Sehingga saat abnormal itu muncul, kita baru bisa mengatakan, oh kami normal, dia tidak. Normal itu akan muncul saat abnormal ada. Begitu ya maksudnya ya. We actually define the normal through the abnormal. Jadi bukan, oh saya normal karena A, B, C, dan D.
Bukan begitu, tapi saya normal karena tidak A, tidak B, tidak C. Paham ya? Sampai situ ya. Only through abnormality do we know what normal is. Hanya melalui abnormal kita tahu yang mana yang normal. Foucault sangat concern terhadap apa yang disebut dengan normal dan apa yang disebut tidak. Dia sangat mengkritik habis-habisan bagaimana masyarakat-masyarakat Eropa saat itu mendefinisikan manusia hanya berdasarkan sesuatu yang tampak dari luar saja. Maka itu muncullah yang namanya teori kegilaan dari Michel Foucault itu. Dia mengatakan, oh orang gila itu adalah orang yang hanya berpikirnya beda dengan kita. Lalu kenapa dia disebut abnormal? Karena pada dasarnya orang Eropa gila dengan yang namanya, bukan gila ya, sangat ini ya, memperhatikan yang namanya status, level. Kalau orang ini tidak bisa mikir, orang ini tidak bisa menggunakan akal sehat, berarti dia bukan bagian dari normal. Sesederhana itu. Nah, yang menarik adalah abnormal itu biasanya disingkirkan, dikucilkan, diasingkan, atau bahkan dimatikan atau dibunuh. Yang seperti ini di Indonesia diadaptasi dengan konsep sang lian, ya, bahasa mengambil dari bahasa Jawa lian, yaitu orang-orang yang dianggap berbeda, orang-orang yang dianggap berada di luar dari bagian sebuah budaya atau sebuah konsep wacana. Nah, individu yang dipandang berbeda dari masyarakat biasa atau tanda kurung normal dan dianggap berpotensi mengusik ketenangan dan kedamaian akan dianggap sebagai abnormal. Oleh sebab itu, ia harus disingkirkan. Pola-pola seperti inilah yang disebut dengan kuasa wacana. Jadi, wacana itu sendiri di masyarakat muncul sebagai sebuah yang diamini sebagai sebuah kebenaran. Wacana di Indonesia, misalkan wacana di masyarakat Sunda, bahwa saat melewati orang yang orang yang lebih tua, maka kita harus menunduk. Apa hubungannya menunduk dengan kesopanan? Itulah wacana. Saat ada orang yang lebih muda lewat di depan orang yang lebih tua, tapi tidak menunduk, orang yang lebih tua akan mengatakan, atau orang yang setuju dengan wacana yang ada di masyarakat Sunda, maka dia akan merasa tersinggung. Tapi yang menariknya adalah wacana ini juga bisa berlaku pada orang-orang yang meskipun dilahirkan di budaya Sunda dan dia sudah mengambil mengambil tuh ya 100% budaya Sunda, wacana itu diambil masuk ke dalam otaknya, lalu dia pindah ke negara lain misalkan, entah itu Prancis, entah itu Jerman, tanpa sadar biasanya mereka melewati orang yang lebih tua, meskipun orang tuanya orang tua bule gitu ya, entah itu Jerman atau Prancis, tetap nunduk. Atau misalkan menggunakan tangan kanan, menggunakan jempol. Itulah yang disebut wacana. Saat wacana itu masuk ke dalam apa itu namanya, alam bawah sadar kita dan disetujui oleh diri kita, maka mereka akan terus menggunakan itu sebagai wacana normal, sebagai sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya kita harus pahami bahwa dalam menyebarkan kuasa wacana ada yang namanya strategi kuasa, yaitu menggunakan konsep normalisasi dan regulasi yang secara khusus menyerang pikiran, jiwa, dan kesadaran dan kehendak individu dalam menangkap tanda-tanda yang ada di masyarakat. Seperti tadi, misalkan ada seorang apa itu namanya, anak ya, mahasiswa atau anak muda dari suku Sunda gitu ya, perempuan suku Sunda, anak muda bawa pacarnya ke rumah datang, sementara pacarnya ini adalah bukan dari suku Sunda, lalu apa itu namanya, sikap-sikapnya sangat berbeda jauh, bertolak belakang dengan suku Sunda, misalkan bertato, atau misalkan ketemu orang tuanya tidak cium tangan. Seperti itu ya. Nah,
hal itu bisa ditolak mentah-mentah tanpa melihat di dalam. Saat dibawa ke rumah si anaknya itu tadi, si orang tua si anak langsung melihat, ini pertama datang udah langsung nggak sopan. Misalkan gitu ya, ketemu orang tuanya bukan cium tangan tapi yo what's up tante, misalkan gitu ya. What's up tante, apa kabar tante? Baik-baik aja lo di situ, misalkan kayak gitu. Nah, pandangan orang tua dari si perempuan pasti akan memikirkan konsep atau sebuah wacana di dalam masyarakat Sunda bahwa laki-laki harus sopan, laki-laki harus begini, harus begitu. Nah, normalisasi itu langsung menyerang ke dalam pikiran, ke dalam kesadaran kita, dan akhirnya membuat si orang tua menolak tanpa pertimbangan yang matang. Tiba-tiba si anak langsung dipanggil ke belakang. Sepertinya mamah tidak suka deh. Apa tidak sukanya? Datang pakai mobil Mercy, kerjaan bagus misalkan. Tetap aja pokoknya mamah nggak suka aja, misal seperti itu. Begitulah strategi kuasa dalam sebuah wacana. Nah, simbol-simbol yang biasa digunakan dalam strategi kuasa itu biasanya berupa bahasa. Contoh, nggak pantas anak tuh kayak gitu. Nggak pantas seorang perempuan begitu. Nggak pantas A, B, C, dan selanjutnya. Kata-kata tidak pantas itu adalah sebuah cara atau strategi kekuasaan dari sebuah wacana dengan bentuknya bahasa. Moralitas misalkan. Dasar tidak sopan. Nah, ketawa kayak gitu nggak bagus loh ya. Nah, misalkan seperti itu. Moralitas, nilai-nilai dalam masyarakat biasanya itu adalah hasil dari wacana-wacana yang ada di masyarakat yang sudah mengkristal, yang sudah masuk ke dalam pemikiran si manusia-manusia itu sendiri. Tentunya hukum di sana dan lainnya, yang terutama menghasilkan perilaku, nilai, dan ideologi. Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa pada dasarnya wacana-wacana yang ada di tempat kita dibesarkan itu akan menjadi ideologi. Maka ideologi inilah yang nantinya akan terus bertentangan di setiap konflik dengan manusia. Sesama manusia itu akan bertentangan antara konflik-konflik. Ideologi ini nanti akan semakin kuat saat seseorang itu tidak keluar dari wacana yang ada. Bahasa sederhananya tidak keluar dari daerah tempat dia dibesarkan, atau dia tidak gaul pada banyak orang. Akhirnya ideologinya nih kuat lah, tapi arahnya ke arah fanatisme. Kenapa seperti itu? Karena wacana yang dia dengar adalah cuma satu. Saat dia hanya mendengar satu wacana saja, maka kekuasaan yang dia setujui adalah yang sesuai dengan wacana itu saja. Akhirnya saat ketemu orang dari luar wacana dia, maka dia akan kaget, maka dia akan langsung menyalahkan. Seperti itu ya. Kuasa dalam kehidupan sosial budaya itu sendiri termasuk di dalamnya kuasa ilmu pengetahuan. Nah, Foucault menarik benang lebih jauh daripada kekuasaan hanya sebagai wacana. Lalu, apa yang dia sebut dengan klaim kebenaran atau politik pengetahuan? Foucault mengatakan bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Yang artinya, semakin banyak seseorang itu memegang pengetahuan, semakin banyak seseorang itu menguasai ilmu pengetahuan, maka dia akan dianggap masyarakat sebagai yang berkuasa. Memang itu secara teori ya betul ya, bahwa misalkan ada yang dianggap lebih pintar, seperti misalkan dosen-dosen gitu di kelas. Dosen-dosen itu adalah dianggap paling pintar. Dan karena dianggap paling pintar, dia dianggap yang paling memiliki kekuasaan. Dan dia, si dosen-dosen yang berada di kelas, itu secara tidak langsung mengklaim kebenaran. Artinya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kelas itu adalah milik si dosen. Tiba-tiba seorang mahasiswa datang, Pak, ini kenapa ya nilai saya C? Gambaran kekuasaan yang paling terlihat adalah saat si dosen mengatakan menggunakan apa yang dia ambil sebagai kekuasaan. Si dosennya akan mengatakan begini, loh siapa yang nilai itu, saya apa kamu? Yang bikin soal itu saya apa kamu? Saat dikatakan seperti itu saja, si mahasiswa langsung, oh iya Pak, maaf. Nah,
Situasi seperti itu, gambaran situasi seperti itu adalah saat kita melihat, kita dipertontonkan dengan sebuah politik pengetahuan yang tadi disebut sebagai kekuasaan tadi ya, politik kekuasaan wacana. Wacana mengatakan bahwa bapak dosen, ibu dosen adalah yang paling benar karena dia punya pengetahuan. Oleh sebab itu, saat si mahasiswa protes atau menanyakan tentang hasil ujian yang kurang pas dengan perasaan si mahasiswa, maka si dosen akan menggunakan kuasanya untuk menjawab itu. Situasi seperti itu salah satu contohnya politik pengetahuan. Namun ada lagi yang digunakan Foucault sebagai kritik. Foucault sangat mengkritik bagaimana cara pengetahuan ini dianggap sebagai yang paling benar. Hal ini terjadi pada apa yang saya tuliskan di sini tadi, di sebelah kiri Anda, sebelah kiri layar, ada yang namanya penjara dan rumah sakit jiwa. Atau yang kalau boleh saya katakan yang sekarang itu sedang happening ya, tentang COVID atau yang kita sebut sebagai Satgas COVID. Nah, Foucault itu sendiri mengkritik habis-habisan bahwa orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang dianggap punya pengetahuan terhadap satu hal, itu dianggap mampu menentukan hajat hidup seseorang atau hajat hidup individu. Secara sederhananya Foucault bilang begini, kalau misalkan Anda punya degree, Anda punya titel dalam ilmu kedokteran jiwa misalkan. Lalu ada seorang anak tetangga yang tidak Anda sukai datang ke rumah Anda mengatakan, "Pak, tolong saya didiagnosa apakah saya ini sehat atau tidak." Karena si dokter jiwa misalkan tidak suka dengan si anak, bilang dia dengan gampang, "Oh, kamu sakit jiwa. Kamu masuk saja rumah sakit jiwa." Tidak ada yang bisa mengcounter ya pendapat itu karena memang dia dianggap sebagai pemegang pengetahuan. Nah, Foucault mengkritik habis-habisan praktik-praktik seperti ini. Bagaimana bisa seseorang itu hanya dengan telunjuknya atau dengan statementnya saja bisa memasukkan seseorang ke dalam sakit jiwa, ke dalam orang gila, menjadi orang gila, atau menjadi tersangka, gitu ya. Di sini ada penjara dan rumah sakit jiwa. Atau yang kita alami sekarang, misalkan ada Satgas COVID, atau misalkan ada dokter-dokter yang spesialis COVID, dia mengatakan, oh ini gejala-gejala begini adalah gejala COVID. Udah kamu masuk karantina. Nah, Foucault sangat mengkritik habis-habisan praktik seperti ini. Karena apa? Dia mengatakan, jangan karena dia punya pengetahuan lalu semena-mena meletakkan telunjuknya. Tapi apa yang terjadi di dunia ini? Itulah yang digunakan berbagai macam institusi di dunia ini, baik itu pemerintahan, baik itu ekonomi, sosial, apapun, bahkan keagamaan menggunakan cara ini untuk meliankan seseorang. Saat seseorang sudah menjadi lian, maka dia akan dimusuhi tadi, disingkirkan, dikucilkan. Parahnya lagi, karena orang yang dianggap punya pengetahuan ini semua disepakati oleh masyarakat, masyarakat pun setuju. Misal secara sederhana apa yang terjadi pada Jering di Bali. Bahwa ada pemegang pengetahuan mengatakan, oh itu salah, dia masuk penjara. Ya sudah, masyarakat mah manggut-manggut aja, oh iya karena yang bilang itu adalah ahli hukum, ya sudah masuk penjara saja. Tanpa mengetahui apa seluk-beluk belakangnya, bagaimana cara dia mempertahankan diri, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Menurut Foucault, kekuasaan disalurkan melalui hubungan sosial yang memproduksi bentuk-bentuk yang mengkategorikan perilaku sebagai baik dan buruk. Dan itu adalah bentuk pengendalian perilaku. Jadi yang harus kita pahami lagi, karena pada dasarnya yang namanya normal dan abnormal itu tidak ada, itu adalah sebuah bagian atau sebuah struktur di masyarakat yang dibentuk untuk membuat masyarakat patuh atau masyarakat disiplin. Begitu juga dengan yang namanya kategori perilaku, baik dan buruk. Begitu. Saat di Indonesia kita mengatakan, oh laki-laki itu tidak baik pakai rok.
Tapi bertolak belakang dengan saat kita jalan-jalan ke mana itu, Skotlandia atau Wales ya, yang laki-laki menggunakan apa itu namanya, lupa namanya, rok pendeknya itu ya. Atau misalkan kita jalan-jalan ke Arab, di mana laki-laki menggunakan tanda kutip ya daster, seperti daster di Indonesia, sementara daster laki-laki tidak boleh pakai daster. Batasan-batasan normal, batasan-batasan baik dan buruk itu sendiri diciptakan oleh masyarakat, diciptakan oleh sebuah wacana agar masyarakat di dalamnya itu patuh, nurut, dan tidak bertingkah aneh-aneh. Positifnya, semuanya akan berjalan sesuai dengan semestinya. Tapi negatifnya, kita akan didoktrin oleh yang namanya wacana. Ini tadi, bahwa pada dasarnya wacana itu dikontrol, lalu diseleksi, diorganisir, dan didistribusikan oleh siapa? Oleh si pembuat wacana atau pemegang kekuasaan. Berdasarkan teori ini, kita akhirnya paham bahwa orang berebut kursi presiden, orang berebut kursi kekuasaan itu untuk apa? Bukan untuk kaya, bukan untuk nyari duit, tapi mereka nyari kekuasaan. Nyari bagaimana mereka bisa mengontrol sebuah wacana. Saat wacana kita misalkan, ambil contoh saja, contoh kasus pada Orde Baru, ada yang namanya wacana komunisme. Pokoknya kata pemerintah, si A komunis, udah masuk penjara. Si B komunis, udah masuk penjara. Itu misalkan, itu contoh ini ya, contoh radikal saja. Banyak perdebatan di belakangnya, itu hanya contoh sedemikian saja. Sama seperti zaman sekarang, kalau misalkan ada satu orang yang misalkan telunjuknya ini sangat dipercaya. Si itu COVID, ya udah masuk penjara tanpa, saya cuma gatel-gatel kok di kulit, enggak, itu mah COVID, saya paling tahu. Misalkan ada yang begitu. Tapi untungnya zaman sekarang itu sudah zaman di mana informasi sudah bertebaran, informasi banyak kita bisa dapat dengan mudah. Jadi yang namanya second opinion, pendapat-pendapat lain itu sudah bisa kita masukkan. Hanya saja yang berbahaya adalah bahwa zaman sekarang pun ada yang namanya fenomena post-truth, di mana fenomena itu muncul melalui layar handphone kita. Layar handphone kita ini punya algoritma-algoritma sendiri di sana, di dunia maya sana, yang mana algoritma itu hanya bekerja memasukkan informasi-informasi yang tanda kutip pernah kita buka atau yang kita sukai. Di situ orang-orang di dunia maya sana akan memasukkan informasi-informasi yang sesuai dengan wacana kita saja. Akhirnya menciptakan yang namanya fanatisme baru di dunia digital. Makanya kita melihat orang-orang yang kasar mulutnya di media sosial, orang-orang yang banyak omong, tidak jelas gitu di media sosial. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa proses identifikasi abnormal dipengaruhi oleh pengetahuan, yaitu oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih mapan daripada yang lain, sehingga ia dapat memutuskan di individu itu digolongkan abnormal atau tidak. Bisa itu dokter kejiwaan, ahli hukum, dokter medis, dan sebagainya. Pemuka agama juga. Ada pemuka agama misalkan yang paling dipandang di Indonesia. Kata si itu, oh si ini mah kafir. Udah, kafir udah. Si pendukungnya pasti akan manut-manut. Oh iya betul. Tanpa dicek, tanpa cross check, tanpa yang misalkan dikatakan tabayun ya dalam agama. Pengetahuan, nah ini catatan lagi adalah pengetahuan yang disepakati sekelompok orang, maka sekelompok orang tersebutlah yang memutuskan secara kolektif seorang individu itu normal atau tidak. Kalau misalkan pemegang kekuasaan itu ada satu, lalu misalkan ini tidak berkata apa-apa, siapa yang lalu memutuskan normal atau tidak normal? Yang memutuskan normal dan tidak normal adalah kelompok yang banyak. Oleh sebab itu, orang-orang normal selalu memiliki kuasa atas orang-orang abnormal. Dalam kata lain, mayoritas pasti memiliki kekuasaan atas minoritas. Karena apa? Karena yang namanya wacana itu juga berlaku pada mayoritas dan minoritas. Saat mayoritas itu ada di dalam suatu lingkungan budaya, maka di dalam sana dialah yang menentukan normalnya. Batasan normalnya batasan apa? Batasan si mayoritas.
Misalkan di Bandung mayoritas adalah orang Sunda, maka yang baik, yang benar, yang bagus adalah menurut orang Sunda. Orang Jawa nggak usah ikut-ikutan. Orang Cina nggak usah ikut-ikutan. Orang apa lagi? Terserah. Orang Eropa nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya yang paling bagus adalah di sini nilai-nilai orang Sunda. Misal seperti itu ya. Contoh bahwa mayoritas selalu menentukan abnormal dan tidak normal. Begitu juga dengan saat di dunia ini, di Indonesia, yang normal adalah yang laki-laki dengan perempuan. Saat laki-laki ketemu dengan perempuan, dianggap normal. Saat ada laki-laki ketemu laki-laki, atau perempuan ketemu perempuan, dianggap tidak normal. Bukan karena pada dasarnya tidak normal, karena dia berada di satu lingkup budaya yang menghendaki laki-laki dan perempuan saja. Apakah si laki-laki dengan laki-laki sudah pasti tidak normal? Saat jalan-jalan ke Thailand, maka Anda akan jadi normal di sana. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu, simpulannya adalah kekuasaan itu yang pertama memiliki wilayah sendiri. Saat kita tahu wilayah ini ada kekuasaannya, saat kita tahu di sini wacananya membolehkan saya, maka itulah wilayah kuasa. Atau dan nomor 2, dibawa oleh sang pemegang kekuasaan atau pemilik kekuasaan, pemilik pengetahuan. Saat saya pindah, saya sebagai orang yang bisa menentukan sebuah wacana, misalkan. Kata saya, wacana di daerah saya adalah dilarang merokok. Saat saya jalan ke satu tempat, dan orang-orang tahu bahwa saya itu melarang merokok, maka di tempat itu akan tidak ada rokok. Saya jalan lagi ke tempat yang lainnya, tidak ada rokok lagi di tempat itu. Orang semua mematikan, oh ada bapak, misalkan. Nah, tapi meskipun yang namanya kekuasaan itu tadi selalu menekan minoritas, lalu ada tempat bagaimana kekuasaan itu dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan dengan penguasa, ternyata di dalamnya pun ada yang namanya negosiasi. Negosiasi inilah sebuah ruang untuk mencari jalan tengah di antara konflik-konflik dalam persinggungan antara wacana benar dan salah, tanda kutip. Benar yang mana, benar sesuai wacana, salah yang tidak sesuai wacana. Ruang negosiasi inilah yang menjadi ruang perjuangan kebebasan individu. Biasanya negosiasi-negosiasi ini yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk bertahan hidup. Misalkan tadi minoritas dalam hal apa? Yang di Indonesia masih minoritas, misalkan ateis. Ateis, oh di KTP saya Islam kok, tenang saja. Tapi di luar itu dia tidak mempraktekkan keislaman. Saya ateis, katanya. Tapi cara dia bernegosiasi supaya dia bisa tetap hidup di dalam ruang wacana, ruang kuasa itu adalah dengan menggunakan apa itu namanya, KTP yang ada tulisannya Islam, misal seperti itu. Oke, dan terakhir saya akan sedikit memberikan contoh dalam sastra karena memang ini kuliahnya kuliah sastra. Ini adalah sebuah novel dari Oki Madasari, pemenang Khatulistiwa Literary Award tahun 2012. Di novel ini sangat kental yang namanya kebebasan. Bagaimana si tokohnya itu menyuarakan kebebasan. Kebebasan yang dia inginkan itu adalah kebebasan dalam hal diri dia. Nanti saya akan sambil jelaskan. Silahkan lihat dulu. Sebagai prolog, si tokohnya ini namanya Sasana. Tokoh dalam Pasong Jiwa ini adalah Sasana. Dia dilahirkan dari keluarga yang kaya. Kalau nggak salah ibunya dokter gitu ya, ayahnya sebagai apa, saya lupa. Pokoknya dari keluarga kaya saja. Dari kecil diberi pelajaran piano klasik, pokoknya musik-musik Eropa, khas Eropa gitu. Tapi suatu saat dalam kehidupan dia, saat dia menginjak remaja awal, dia mendengar musik dangdut dan dia senang dengan dangdut. Saat dia senang dengan dangdut, orang tuanya marah besar. Di sini kutipannya. Tiba-tiba aku menyesal bagaimana aku tak tahu musik yang dapat membuatku bergoyang dengan senang seperti itu. Jelas saja aku tak tahu. Yang aku tahu hanyalah nada-nada tua. Musik-musik tua yang dibuat orang-orang yang sudah mati ratusan tahun lalu. Sekolahku dipenuhi
anak-anak yang dididik dengan cara seperti aku, dengan orang tua yang tak berbeda jauh pikirannya dengan pikiran orang tuaku. Tak ada yang pernah berbicara tentang dangdut di sekolahku. Di sini kita lihat bahwa si Sasana, si tokoh, sedang hidup di dalam sebuah kuasa wacana orang-orang berpendidikan yang senang dengan musik Eropa. Tapi di sini juga kita tahu label yang kita dapatkan bahwa musik Eropa itu adalah lebih tinggi daripada dangdut. Dan dangdut itu dianggap sebagai rendah gitu ya. Selanjutnya ada kutipan lagi. Kamu mau jadi berandalan? Kata ibu berulang. Mau jadi apa kamu ikut-ikutan seperti itu? Minah ini pembantunya ya. Kamu ya yang suka ngajak-ngajak Sasana ke kampung belakang. Musik seperti itu tidak baik, Sasana. Musiknya orang mabuk, orang yang tidak pernah sekolah. Jangan pernah lagi menonton yang seperti itu, tidak baik. Nah, di sini, di antara dua kutipan ini, kita akan menemukan yang namanya wacana di dalam novel ini. Pertama, musik dangdut rendah. Kedua, dangdut itu berandalan. Ketiga, ada kutipan yang namanya kampung belakang, di mana artinya mereka, posisi mereka sebagai orang kaya di depan, sedangkan orang miskin itu di belakang saja, terkebelakang. Begitu ya, cara menafsirkan bahwa orang kaya selalu di depan, orang kaya selalu lebih muncul. Nah, ada lagi wacana yang muncul bahwa kalau berkaitan dengan kampung, kalau berkaitan dengan yang miskin-miskin, itu ada kaitannya dengan pembantu. Padahal di cerita, si Sasana jalan sendiri ke kampung belakang. Nggak ada pembantunya ikut-ikutan. Pembantunya bahkan nggak tahu bahwa Sasana itu jalan-jalan ke kampung kumuh di belakang kompleks perumahan dia. Saat itu kita tahu bahwa novel ini sengaja membangun sebuah wacana bahwa memang dangdut itu miskin, dangdut itu kelas-kelasnya kelas pembantu, dangdut itu berandalan. Tadi ada lagi yang disebut musiknya orang mabuk, musiknya orang yang tidak sekolah. Dan ini semua tidak sesuai dengan keluarga Sasana yang orang kaya. Begitu ya. Akhirnya ada satu kutipan terakhir di sini. Aku memilih terperangkap, terkurung dalam jeruji kasih, terikat dalam rantai-rantai kenangan. Inilah yang terbaik untukku saat ini. Sebuah kurungan yang aman, yang menjauhkan aku dari segala masalah kesakitan. Di sini aku mengubur diriku dari kehidupan, menenggelamkan diriku dari keinginan dan kesenangan, juga meringkuk di sudut paling gelap dari tubuh tinggi besar ini, mengubah suara, mengubah rambut dan muka, mengubah semuanya. Tapi tidak jiwaku. Jiwaku tetap utuh, hanya disembunyikan rapat agar tak ada seorang pun yang melihat. Di sini, kutipan ini saya ambil dari halaman terakhir buku itu ya, yang mengatakan bahwa akhirnya Sasana kalah. Dia akhirnya mau mengalah untuk meninggalkan dunia dangdut. Setelah dia kesukaannya pada dangdut tadi, dia lalu memilih untuk keluar dari rumah orang tuanya, lalu jadi biduan dangdut, lalu memilih berpakaian seperti perempuan, bersikap seperti perempuan, bahkan merubah dandanannya semua seperti biduan-biduan dangdut begitu ya. Tapi akhirnya banyak kejadian masalah yang menimpa dia, akhirnya dia kembali ke rumah orang tuanya. Tapi kembali ke rumah orang tua dia akan bernegosiasi. Kutipan ini adalah kutipan negosiasi Sasana kembali ke orang tuanya. Negosiasinya apa? Akhirnya dia memilih terkurung. Meskipun terkurung dalam jeruji kasih sayang orang tuanya, tapi dia terkurung. Dia tidak bisa lagi, yang dia sebut di sini, suaranya tidak bisa seperti perempuan lagi, ubah rambutnya tidak bisa panjang seperti perempuan lagi, wajahnya tidak bisa di make up seperti perempuan lagi, dia tetap kembali seperti laki-laki dan kembali lagi menggeluti dunia yang namanya tadi musik klasik, orang kaya, bagaimana disiplin dan lain sebagainya. Di situ akhirnya kita paham bahwa yang namanya kekuasaan itu tadi punya tempat. Saat Sasana keluar dari rumah orang tuanya, dia bisa melakukan apapun. Saat dia kembali ke rumah orang tuanya, dia harus bernegosiasi. Kalau mau diterima di sana, apa negosiasinya? Kembali ke bentuk atau ke bentuk fisik yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Begitu pula dengan yang terjadi di dunia kita saat ini. Saat kita memiliki perbedaan-perbedaan yang bertolak belakang dari wacana-wacana yang ada di masyarakat,
maka kita diminta untuk bernegosiasi dengan itu. Terakhir, saya ingin mengatakan tentang kekuasaan tadi, bahwa pada dasarnya pembuatan wacana atau kekuasaan itu ada tiga besar konsep yang memiliki kekuasaan yang mampu membuat wacana. Yang paling pertama adalah yang paling primitif, yaitu massa atau orang banyak atau mayoritas. Mayoritas ini mampu membuat wacana, mampu mengontrol wacana, mampu menyeleksi, mampu mengorganisir, mampu mendistribusikan, dan memegang kekuasaan. Yang satu. Yang kedua tadi kita sebut di sini adalah sebagai pemegang pengetahuan, ya, politik pengetahuan. Politik pengetahuan ini tidak perlu banyak orang, cukup satu orang, cukup dua orang, cukup beberapa orang. Ikatan Dokter Indonesia misalkan, atau Persatuan Dosen apa. Di sana mereka bentuk-bentuk seperti itu tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi menggunakan massa. Jadi orang-orang pintar bergabung. Asosiasi Profesor seluruh Indonesia. Lalu dikatakan, bahwa mereka paling pintar, bahwa mereka tahu segalanya. Mereka lah yang menentukan kebenaran. Ada massa, ada pemegang pengetahuan, dan yang terakhir adalah penguasa tunggal. Penguasa tunggal itu bisa kita sebut sebagai presiden, atau kaisar, atau raja, atau sultan, apapun itu namanya. Tapi dia punya kemampuan untuk membuat wacana dan membuat kebenaran, mengambil klaim kebenaran. Lalu kalau misalkan pemuka agama, itu posisinya di mana? Posisinya adalah di pemegang pengetahuan. Kalau dia sudah dikultuskan, maka dia punya dua kekuatan, pemegang pengetahuan dan penguasa nomor satu. Begitu. Lalu kalau misalkan di antara tiga ini diatur atau diurutkan, yang mana memiliki kekuatan, kemampuan membuat wacana paling hebat, tentu yang paling atas adalah penguasa. Yang kedua adalah pemegang pengetahuan, dan yang terakhir massa. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 98, menggulingkan penguasa. Bagaimana cara menggulingkan penguasa yang membuat wacana, yang membuat kebenaran, yang membuat klaim-klaim atas yang mana yang salah, yang mana yang baik dan buruk. Maka mahasiswa dan rakyat gitu ya, mengerahkan massa sebanyak-banyaknya agar penguasa ini bisa ditumbangkan. Tapi zaman sekarang yang pusing adalah saat penguasa menggunakan staf ahli atau misalkan yang disebut kaum intelektual berada di sisi mereka. Dan yang paling kotor lagi adalah saat penguasa menguasai massa. Tanda kutip ya, massa yang mana? Kalau kita kenal dengan sebutan buzzer zaman sekarang ya, itu adalah cara penguasa untuk tetap berkuasa. Dia mengendalikan tiga kekuatan utama membentuk wacana ini. Apa yang terjadi? Muncul tuh saat kita melawan pemerintah, itu yang menyerang itu bukan pemerintah langsung, tapi buzzer-buzzernya tadi. Itu yang disebut dengan kekuatan massa tadi, atau kekuatan wacana. Saat ini Anda akan paham bahwa itu bisa terjadi. Lalu bagaimana cara menggunakannya di dalam sastra? Salah satu caranya seperti yang saya lakukan pada Pasung Jiwa tadi, atau pada novel-novel lainnya. Terserah Anda menggunakan novel apa, yang jelas itulah cara kuasa. Yang harus kita kritik adalah bagaimana kekuasaan di dalam novel itu, bagaimana kekuasaan dalam diri atau dalam kehidupan kita bisa mencelakakan seseorang, atau tidak pandang bulu lagi, akhirnya menyebabkan seseorang tersiksa atau menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan atau dikucilkan dan bahkan dimatikan. Begitu, cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, seru banget ya Pak Dian. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, udah ada pertanyaan nih. Sebenarnya ada sebelum mulai ke pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin bisa kasih tips gitu ya, gimana kita caranya biar peka nih terhadap masalah wacana dan kekuasaan dalam karya sastra. Karena banyak yang dialami oleh mahasiswa adalah, ini mah temanya cinta, ini mah temanya rohani, ini temanya apa? Nggak ada kekuasaan di sana. Nah, gimana nih? Boleh kasih tips nggak buat mahasiswa yang bentar lagi mau skripsi mungkin, atau lagi bingung cari judul gitu kan?
gimana nih biar peka terhadap masalah wacana dan kekuasaan dalam apapun temanya, apapun tema novelnya, gitu. Oke, saya biasanya mengambil posisi ya. Posisi membaca sastra itu biasanya dengan menggunakan pratinjau awal. Artinya saya tidak membaca satu kali gitu. Saya baca satu kali, lalu saya diamkan. Ini kira-kira kalau masuk kekuasaan ada nggak ya? Pada dasarnya semua novel pasti ada kekuasaannya. Tapi harus dicatat bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin membuat skripsi atau penelitian tentang sastra gitu ya, harus dicatat kalau warna kekuasaannya tidak dominan di sana, jangan gunakan, jangan paksakan. Hanya saja kalau misalkan ingin menggunakan kekuasaan juga, semua karya sastra ada konflik kekuasaan. Salah satu cara untuk mengetahui di dalam situ ada kuat atau tidak kekuasaannya adalah dengan tanyakan pada hati kita, ini kita terganggu nggak sih dengan bacaan seperti ini? Misalkan tadi ada novel Pasung Jiwa. Saya terganggu sekali bagaimana dia menggambarkan dangdut itu sebagai sesuatu yang rendah gitu. Kenapa dangdut dianggap rendah? Tidak rendah sama sekali. Itu kalau Anda baca novelnya lebih dalam itu sangat sangat hina sekali mereka memandang dangdut itu. Nah, itu tuh tergugah gitu ya. Pikiran saya tergugah. Kenapa sih orang itu menggambarkan sesuatu sampai segininya? Intinya kalau ada penindasan di sana, ada orang yang tersiksa gara-gara kuasa seseorang atau sekelompok orang, maka di novel itu biasanya kita bisa gunakan analisis kekuasaan. Begitu, Bu Diana. Oke, jadi itu ya anak-anak. Soalnya biasanya ini yang paling dipusingkan. Ini tuh kira-kira namanya cinta loh, nggak ada kuasa-kuasanya. Gitu. Baiklah Pak Dian, kita coba ke pertanyaan nih dari Benny Yoel. Jika tidak ada pembuat wacana, apakah wacana masih bisa dibuat atau tidak nih? Di dunia ini pasti wacana itu ada. Kenapa? Karena bentuk paling sederhananya adalah mayoritas. Mayoritas itu apa? Mayoritas itu kalau ada 2 orang, 3 orang, udah. 2 orang, misalkan dari 3 orang, 2 orang menyebutkan yang benar, 1 tidak sepakat, ya udah 1 ini akan jadi lian tadi. Udah 3 itu aja. Jadi di masyarakat ini kan nggak mungkin tidak ada wacana, itu tidak mungkin. Apalagi kita yang sudah hidup beribu-ribu tahun dari manusia pertama lahir. Tentu wacananya banyak dan sangat tumpang tindih. Nah, posisi kita adalah bagaimana memilah wacana ini agar jangan salah paham. Nah, yang paling penting adalah kita paham bahwa setiap daerah budaya, setiap posisi budaya, itu wacananya berbeda. Oleh sebab itu, jangan paksakan wacana Anda pada orang lain. Misalkan, kenapa sih orang, mohon maaf ya, misalkan ya, Benny ini Batak bukan sih? Misalkan contoh ya, Benny datang dari keluarga Batak gitu, atau misalkan besar di Sumatera Utara sana. Lalu Benny ke Bandung dengan wacana-wacana yang Benny sudah pegang, misalkan dengan gayanya yang blak-blakan, gayanya yang tegas gitu. Tapi di masyarakat Bandung tidak sepakat. Kamu kok kasar banget sih jadi laki-laki. Bukan kasar, Benny-nya tidak kasar, tapi karena wacananya berbeda dan si orang-orang penduduk setempat tidak paham bahwa Benny berasal dari wacana yang berbeda, makanya dia akan dikucilkan oleh wacana yang ada. Itulah proses kekuasaan, sesederhana itu. Oke, berarti bisa juga muncul negosiasi ya sebenarnya ya dari situ. Betul. Negosiasi itu tanda kutip ya, bisa kita sebut sebagai pemalsuan. Kadang-kadang Benny harus pakai topeng dulu. Misalkan Benny biasanya, apa kabar? Misalkan gitu. Tapi ketemu teman-teman yang Sunda, apa kabar? Dengan anggukan-anggukan khusus gitu ya. Ya, bisa disebut itu Benny memalsukan identitas diri dia. Tapi itulah yang bisa dia lakukan kalau dia berada dalam sebuah kuasa tempat tadi, wacana yang tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalamnya. Atau yang disebut dengan fanatis berlebih tadi. Kalau Anda sudah berada di universitas, Anda sudah diajarkan untuk berpikir kritis, harusnya Anda bisa lebih bijaksana memahami bahwa wacana di luar sana itu berbeda. Wah, seru sih Pak Dian.
kita lanjut ke pertanyaan kedua. Banyak yang nanya. Saya ingin bertanya, menurut Pak Dian, kenapa banyak orang yang tidak menganggap bahwa lelaki memakai make up itu normal? Pertanyaan siapa tuh? Sebenarnya ada dari Sarah nih. Kenapa Sarah. banyak orang yang tidak menganggap bahwa lelaki memakai make up itu normal? Sebenarnya kan tidak ada peraturan bahwa make up itu hanya untuk perempuan. Nah, menurut Pak Dian ini wacana yang dipengaruhi oleh apa nih? Wacana itu dipengaruhi oleh wacana masyarakat kita dimanapun itu berada. Masyarakat kita di Indonesia itu masih menganggap make up itu punya perempuan. Padahal kalau kita jalan-jalan ke stasiun televisi, semua laki-laki pakai make up di sana. Tapi yang kebalikannya orang-orang di masyarakat pun melihat bahwa karena make up itu identik dengan laki-laki, jadi saat laki-lakinya di masyarakat Indonesia ini yang menyebabkan laki-laki yang make up atau make up artis laki-laki itu biasanya ke perempuan, tanda kutip ya, ke perempuan-perempuanan atau stereotip perempuan. Karena apa? Itu bentuk negosiasi karena di masyarakat kita menganggap make up itu perempuan. Atau desain baju fashion itu perempuan. Akhirnya Ivan Gunawan ke perempuan-perempuanan. Jadi maksud saya ada sisi di mana mereka itu tidak secara sadar seperti itu. Bukan berarti mereka dari awalnya lemah lembut atau ke perempuan-perempuanan, suka pakai baju perempuan. Tidak. Bisa jadi itu bentuk negosiasi gara-gara dunia, tanda kutip, dunia make up tadi selalu diidentikan dengan wacana perempuan. Makanya kamu harus perempuan. Jadi bisa secara tidak sadar jatuh ke dalam wacana itu sendiri ya? Betul. Karena saking percayanya gitu, saking nerimonya. Karena masyarakat itu tidak paham bahwa wacana itu di masyarakat itu disengaja dibentuk oleh bukan sekelompok. Maksudnya batasan-batasannya itu dibuat sangat kuat. Akhirnya masyarakat itu tidak mau nerima. Jadi kalau misalkan kamu mau masuk, contoh sederhana aja. Mbak Dian tiba-tiba jalan-jalan gitu, Ibu Dian tiba-tiba jalan-jalan ke Aceh misalkan. Karena di Aceh menerapkan syariat Islam dan lain sebagainya, harus berbusana muslim. Bu Dian pasti secara tidak sadar aku akan mempersiapkan pasmina untuk menutupi kepalaku karena aku mau jalan-jalan di Aceh. Nah, itu secara tidak sadar, maksudnya bukan disadari bahwa oh ini ada wacana ini, oh aku harus begini, aku harus begitu, tidak. Tapi secara tidak sadar ya udah aku pakai pasmina untuk menutupi. Aku nggak akan pakai rok pendek, aku nggak akan pakai baju tangan pendek, tapi aku pakai baju yang sesuai dengan wacana-wacana Islam. Jadi itu ya, Sarah, semoga tercerahkan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kalistani. Apakah orang tua juga bisa disebut sebagai pemegang kuasa? Ada beberapa orang tua yang selalu memaksakan anaknya yang bahkan yang bukan berkaitan dengan akademis. Nah, ini kan bukan tentang sastra, tapi bisa juga menjadi salah satu tema di dalam karya sastra ya. Oh tentu. Kalau kita lagi nonton drakor nih sama Ibu Oki ya, yang orang tuanya tuh memaksakan anaknya gitu ya, bahkan untuk akademis, tapi ada juga yang bukan buat akademis gitu. Sky Castle ya? Sky Castle. Bukan, The Penthouse. Oh, The Penthouse. Sky Castle juga, iya. Ini pecinta drakor, Pak Dian juga pecinta drakor ya. Jadi apakah orang tua ini disebut pemegang kuasa? Dan mungkin aku bisa nanya lebih lanjut ya, sejauh mana peran orang tua sebagai orang tua sih sebagai yang kita patuhi gitu di rumah. Seberapa banyak kita bisa bernegosiasi dengan wacana yang diciptakan di rumah gitu. Okay. Untuk hubungan orang tua dan anak. Oke, secara sederhana kenapa orang tua dianggap sebagai pemegang kuasa? Karena orang tua biasanya berkata seperti ini pada anak. Udah ikutin aja kata mama, udah ikutin aja kata papa, karena mama lebih tahu. Itu tuh dimasukkan, ditanamkan sejak dini kepada anak gitu ya. Dan akhirnya anak itu tahu bahwa oh ini adalah penguasa gue. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Menurut mama ini yang benar.
Akhirnya anak itu secara tidak sadar akan menganggap, oh ya ini penguasaku. Ya sudah. Nah, sejauh ini orang tua bisa dianggap sebagai pemegang kekuasaan karena memang dia memiliki segala bentuk kekuasaan yang ada, baik itu kekuatan fisik. Anak itu pasti akan trauma masa kecilnya ada, misalkan gitu ya. Di masa dewasa, ini bukan mengatakan orang tua yang salah, bukan. Ada siklusnya bahwa anak itu akan punya trauma masa kecil, dia pernah merasa kecil, orang tua sudah besar tubuhnya, lalu merasa diperlakukan secara fisik, kalah secara fisik, maka dia akan merasa kalah terus. Lalu muncul lagi doktrin-doktrinnya seperti, oh mama lebih tahu, mama lebih pengalaman, mama lebih dulu hidup, misal gitu. Atau ada lagi wacana di masyarakat Indonesia yang mengatakan orang yang lebih tua punya pengetahuan lebih banyak daripada yang muda. Itu pun bisa jadi pengetahuan. Maka saya suka senyum-senyum kalau misalkan di Indonesia gitu ya, ketemu orang-orang di luar sana seperti waktu itu ada rapat gitu ya, rapat dengan salah satu pengurus di pemerintah kota gitu ya. Rapatnya ini salah satu hal-hal yang sensitif begitu, membicarakan hal yang sensitif. Kata pertama yang mereka katakan saat kami gitu ya, saya datang ke kantor mereka, oh ternyata anak muda ya, nah, gitu. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa wacana, kalau dalam bahasa Foucault itu adalah salah satu strategi si bapak-bapak ibu itu untuk mengatakan, oh gue lebih hebat daripada kalian harus nurut ya, begitu. Itu sama seperti hal-hal banyak itu di masyarakat. Misalkan, oh kamu tahu apa sih anak bau kencur, misalkan gitu. Itu juga salah satu kuasa. Nah, menurut pertanyaan Kalista tadi, ada beberapa orang tua yang memaksa anaknya bukan berkaitan dengan akademis. Ya sudah, itulah kekuasaan tadi. Kekuasaan itu pasti akan bukan timpang ya, pasti akan menginikan seseorang, mengalahkan seseorang dan memenangkan seseorang, pihak lain. Kalau kita sebagai anak, ya udah kita sebagai pihak yang kalah. Cara negosiasinya gimana? Entah itu cara Sasana tadi, mengurung, memenjarakan apa yang menjadi keinginan dia. Misalkan Kalista pengen sekolah misalkan musik misalkan. Sementara orang tuanya nggak mengizinkan sekolah musik. Ya sudah, negosiasinya pertama Kalista supaya tetap dapat uang jajan, Kalista harus nurut ke orang tuanya gitu ya. Atau kebalikannya, kalau Kalista ingin mengatakan, oh aku pokoknya pengen kuliah musik, aku pengen sekolah musik, nggak mau pokoknya dengerin kata mama aku. Ya udah keluar dari rumah. Sesederhana itu. Tapi apakah itu baik dan buruk, sesuai agama atau tidak, itu di luar tanggung jawab saya. Ini kita sedang bicarakan kekuasaan, nanti bicara wacana agama, wacana apa itu di luar ya. Begitu, Bu Dian. Oke, seru banget ya. Masih banyak pertanyaan nih, Pak Dian. Ini dari Bani. Menurut Bapak, apakah abnormal itu salah? Abnormal itu salah saat bertentangan dengan normal. Titik. Apakah selalu salah? Ya, menurut si normal. Tapi menurut menurut hakikat manusia, tidak ada yang salah. Tidak ada abnormal, tidak ada normal. Kan pada dasarnya itu, tidak ada abnormal, tidak ada normal. Ya sudah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Lalu kenapa abnormal ini terkesan selalu salah? Berarti kamu sedang hidup di tempat yang salah. Itu aja. Karena tadi kekuasaan punya lokasi ya, kekuasaan punya lokasi. Misalkan saya suka ngerokok. Saya ngerokok, tapi saya hidup di tempat orang-orang yang anti rokok, bahkan mengharamkan rokok. Ya udah, saya pasti dianggap salah. Oh, dasar tidak punya sopan santun, dasar tidak punya ini, dasar tidak punya tata krama, misalkan begitu ya. Nah, yang seperti itu bukan berarti saya yang selalu salah, tapi saya salah hidup gitu. Tempatnya salah. Kalau menurut ilmu kekuasaan itu di situ gitu. Kalau misalkan ada lagi yang lain, apa contohnya lagi ya? Tadi tidak beragama misalkan. Oh saya pokoknya tidak percaya Tuhan. Oh pasti disalahin. Ketemu Budian disalahin. Di sini ada Bu Nurul misalkan. Oh disalahin. Ini yang betul misalkan kata Bu Nurul. Lalu ketemu Bu Roli juga disalahin. Oh ini yang betul tuh begini. Nah itu bukan berarti kita yang salah gitu. Tapi kita salah tempat aja. Kalau kita mau hidup tenang sekalian ya jadi petapa gitu ya. Ke hutan dengan Tarsan. Itu pasti akan jadi benar terus. Nggak ada salahnya. Begitu.
Ya, berarti ketemu ya jawaban. Minggu lalu juga ada pertanyaan ini ya, dari pas kita ngobrol bareng sama Bu Oki. Salah nggak sih gitu kalau kita menjadi lain dari kemarin bahas soal seksualitas gitu. Gimana kalau kita lain gitu. Ketika kita masuk di ilmu apa namanya ilmu akademis seperti ini ya, kalau balik lagi ke norma, ada beberapa yang memang ya itu salah, itu nggak benar gitu. Karena kita nggak hidup sendirian tadi kata Pak Dian. Mungkin kalau benar itu ya jadi petapa karena kuasa dipegang sendiri ya. Betul. Halo Budian, kemana Budian? Ya, jadi bisa menciptakan wacana juga ya, karena sudah ada wacana yang terkonstruksi dalam masyarakat. Wah. Betul. Lalu selanjutnya ini Pak Dian dari Alsya, mengapa manusia ingin memiliki kekuasaan? Apakah manusia memiliki itu dalam diri kita masing-masing? Saya katakan menurut filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, dia mengatakan bahwa setiap manusia itu punya keinginan untuk berkuasa. Jadi kehendak kuasa itu murni ada pada diri manusia. Karena apa? Karena kalau kita tidak berkuasa, kita akan diinjak-injak. Sesederhana itu. Prinsipnya hukum rimba. Kalau kita tidak menguasai, maka kita dikuasai. Ya sudah, supaya kita berada di posisi yang lebih atas, ya terus naik terus, climbing. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, jadi pengusaha jadi apa itu namanya? Jadi presiden atau jadi wakilnya, jadi menteri, jadi ini, jadi itu, semakin punya kekuasaan. Orang berebut jadi anggota dewan itu bukan karena gajinya besar, enggak, kecil. Lebih gede gaji tukang parkir di daerah-daerah padat penduduk gitu ya. Kenapa mereka pengen jadi ketua DPR? Karena punya kekuasaan, bisa nunjuk-nunjuk tuh. Oh, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Ternyata dalam diri manusia yang lebih asik itu adalah bisa menentukan, oh kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah, daripada banyak duit. Karena kalau banyak duit doang, ya seharusnya berlomba-lomba jadi pengusaha dong, bukan jadi pemimpin. Tapi kenapa? Setelah punya duit, jadi pemimpin. Karena punya duit doang, dia masih berada di bawah kekuasaan. Dia masih bayar pajak, dia masih dimintai apa itu namanya tip-tip dari pejabat-pejabat setempat gitu. Dia masih dimintai upeti dari preman-preman berdasi gitu. Supaya dia ingin membalas itu, manusia pengen naik lagi, pengen naik terus. Begitu. Wah, berarti itu kayak sebuah insting yang paling dasar ya, berkuasa. Betul. Dan kebanyakan itu laki-laki. Kenapa Wah, laki-laki? iya. Karena memang laki-laki punya punya hasrat gitu ya, hasrat itu beda lagi nanti Freud. Undang lagi saya deh bicara Freud. Wah, nggak akan kelar ya, kita Nggak nanti akan satu kelar. semester bareng Pak Dian. Oke, kita lanjutin nih Pak Dian. Ada dari Akbar Yuga Suara. Apakah agama yang kita percayai masing-masing juga merupakan sebuah wacana? Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa nih. Saya katakan A nanti takut disalah artikan ini. Tapi yang jelas, yang namanya agama itu adalah seperangkat nilai. Nilai baku. Nilai baku itu posisinya di sini. Apakah dia bisa berupa sebuah wacana? Bisa. Kalau kita lepaskan dari kondisi Tuhan. Maksudnya kita lepaskan dari porsi Tuhan. Saat kita lepaskan posisi agama dari porsi Tuhan, maka dia akan jadi wacana. Dan wacana itu sendiri akan disepakati sesuai dengan siapa yang pemegang pengetahuan tadi. Nah, praktiknya di masyarakat, mereka itu kebingungan menentukan yang mana yang milik Tuhan, yang mana yang milik manusia, yang mana yang wacana. Buktinya apa? Saat agama itu hanya sebagai wacana, maka dia akan mati-matian membela satu pemegang pengetahuan, tanda kutip ya, pemuka-pemuka agama. Karena apa? Karena dianggapnya itulah yang paling benar. Padahal konsep agama sendiri yang paling utama, yang sebelah kanan di sini adalah bahwa yang paling benar adalah Tuhan. Saat manusia melupakan yang paling benar adalah Tuhan, maka dia sedang membuat agama menjadi sebuah wacana. Sesederhana itu. Tapi kalau mau kajian lebih lanjut, ya boleh. Tapi tidak cukup kayaknya dijelaskan di sini.
Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Selanjutnya dari Dwi. Bagaimana jika wacana dari minoritas ternyata benar daripada mayoritas? Apakah tetap tidak bisa diikuti oleh mayoritas? Jawabannya tidak ada yang benar menurut minoritas. Tanda kutip benar, ya bisa aja misalkan kata minoritas, oh yang benar itu ganja itu ternyata banyak positifnya bagi kehidupan manusia, kata minoritas. Kata mayoritasnya, oh tidak akan bisa jadi kebenaran. Karena apa? Prinsipnya sederhana, mayoritas. Nah, zaman sekarang lebih parahnya lagi, mayoritas itu membuat semacam angkatan bersenjata, semacam penegak hukumnya sendiri yang membuat minoritas itu meskipun mengatakan kebenaran akan dihilangkan, maksudnya dikucilkan. Dan dia mempertahankan kesalahannya itu, mempertahankan nilai-nilai salahnya itu sengaja. Bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu benar itu salah, tidak. Dia tahu bahwa oh ini yang benar, tapi saya sengaja tutupin ini karena ini minoritas, saya mayoritas. Pokoknya gimana pun ini salah. Apa yang terjadi? Misalkan konsep senioritas di Jepang. Bagi orang-orang Jepang di sini pasti paham ya. Mereka akan mati-matian mengatakan bahwa ini harus tetap dipertahankan. Tidak baik itu yang junior itu kalah. Saya pribadi dibesarkan di budaya Banjar ya, di sana wacananya tidak ada senioritas, tidak ada junior gitu. Jadi saat saya juga ke Pulau Jawa, ketemu dengan suku Sunda, suku Jawa, itu juga akan sedikit kaget karena melihat ada yang namanya wacana senior dan wacana junior. Begitupun itu akan terus dipertahankan. Kalau mayoritas itu merasa nyaman dengan kondisi itu, dia akan terus mempertahankan. Meskipun yang datang itu, tanda kutip ya, kebenaran. Terus ditutup-tutupi. Misalkan ada yang mengatakan COVID itu tidak berbahaya, sementara mayoritas mengatakan COVID itu berbahaya. Ya sudah, ditutup-tutupi supaya yang tidak berbahayanya itu hilang. Misal seperti itu ya. Misal contoh. Oke, kita masih punya waktu. Silakan jika ada yang masih mau bertanya gitu ya, penasaran, karena memang seru banget ngomongin soal wacana dan kekuasaan. Apalagi ngomongin soal minoritas dan mayoritas. Ya, pasti di antara kita jadi bagian mayoritas, tapi kita juga di satu sisi pasti jadi bagian minoritas dari hal-hal yang lain ya. Tadi mungkin udah banyak yang curhat soal parenting ya, tadi soal dengan orang tua, soal dengan makeup dan sebagainya. Untuk ngomongin soal makeup dan laki-laki, minggu depan ya, sambil promosi, minggu depan kita akan bahas soal maskulinitas. Maskulinitas lagi. Ya, seru soalnya ya, ngomongin laki-laki ya. Betapa, tadi Pak Dian bilang, apalagi laki-laki gitu kan, yang punya hasrat untuk berkuasa. Gitu kan. Betul. Jadi boleh nanya nggak nih Pak Dian, bahwa sebenarnya pemegang kekuasaan, massa, dan sebagainya tadi sebenarnya apakah sebenarnya kaum laki-laki ini tuh punya gitu ya, punya wacananya sendiri untuk mungkin bukan hanya menguasai dunia mungkin ya, menguasai banyak bidang gitu sesuai dengan keinginan. Katanya kan di dunia ini mayoritas laki-laki daripada perempuan gitu. Jadi apakah ini salah laki-laki? Ya, saya tidak akan mengatakan salah atau benar, tapi yang jelas laki-laki sejak zaman dulu, ya saya harus katakan bahwa laki-laki lah yang menentukan wacana. Akhirnya muncul pandangan-pandangan feminis di dunia barat sana. Karena memang timpang. Karena memang laki-laki yang membuat wacana. Perempuan harus begini, perempuan harus begitu. Suka-suka saya, karena saya berkuasa. Itu sebenarnya wacananya di sana. Lalu sampai sekarang kenapa muncul feminisme, lalu kenapa muncul gerakan-gerakan memperjuangkan kesetaraan gender? Karena pada dasarnya sampai detik ini wacana antara laki-laki dan perempuan masih dipegang dan diproduksi oleh laki-laki. Tapi parahnya, kenapa wacana itu tidak bisa dirubah oleh perempuan? Karena yang memperjuangkannya sedikit, memperjuangkannya segelintir. Perempuan-perempuan mayoritas itu mengikuti wacana laki-laki. Karena apa? Karena dapat keuntungan dari itu. Contoh yang dapat keuntungan, Kimihime. Kalau ada yang tahu Kimihime itu siapa ya? Atau orang-orang yang mempertontonkan tubuhnya di media sosial. Itu tuh
memanfaatkan wacana bahwa laki-laki itu menyukai tubuh. Gitu. Dia memanfaatkan wacana itu. Begitu juga dengan industri film porno. Kenapa industri film porno itu yang disorot perempuannya doang? Kenapa bukan laki-lakinya? Padahal dunia modern sekarang katanya perempuan juga sudah nonton film porno gitu ya. Tapi saat perempuan nonton film porno dan porsi tubuh laki-lakinya sedikit, nggak protes tuh, tetap aja nonton misal gitu ya. Atau bahkan industri-industri kenapa penyanyi itu harus perempuan, kenapa misalkan pemain sinetron itu perempuannya yang lebih cantik, laki-lakinya jelek nggak apa-apa, asal kaya, asal ini, asal itu. Semua mereka memanfaatkan wacana tadi. Karena wacana sudah ada, bukan berarti wacana itu harus dilawan terus. Bisa jadi sebagai negosiasi supaya misalkan si perempuan dapat untung dari wacana itu, manfaatkan wacana itu sebagai keuntungan dia. Apakah itu salah laki-laki? Balik lagi, tidak ada salah dan tidak ada benar. Tapi apakah laki-laki yang mayoritas membuat wacana? Iya, itu betul adanya. Jadi kita cuma punya dua cara ya, satu negosiasi dan memanfaatkan tadi. Terus satu, apakah tadi kata Pak Dian bahwa yang memperjuangkan itu sedikit, berarti minoritas harus menjadi mayoritas dulu ya untuk mengubah wacana itu. Betul. Jadi cuma punya dua cara itu aja ya. Betul. Nah, ada cara lain gimana caranya minoritas bisa lebih cepat untuk menjadi mayoritas. Salah satunya adalah berebut kekuasaan, berebut yang tadi, penguasa tadi, tampuk pimpinan. Misalkan si presiden atau si sultan ini adalah yang minoritas, maka wacana-wacana minoritas akan difasilitasi. Itu pasti. Tapi catatannya, mayoritas pasti tidak akan tinggal diam. Misalkan nih kita buka-bukaan saja ya, misalkan di Indonesia, bagaimana presiden itu kalau ada dari non-Islam pasti akan diserang habis-habisan dan tidak akan bisa menjadi penguasa. Karena apa? Karena mayoritas pasti akan mempertahankan kekuasaannya. Begitu juga dengan di Eropa. Di Eropa misalkan di Jerman sekarang kanselernya adalah perempuan, begitu ya. Sementara yang lain masih laki-laki. Ya itu tidak apa-apa, maju aja perempuan. Tapi apakah nilai-nilai keperempuanan dia fasilitasi? Kadang-kadang ya ada sedikit difasilitasi, tapi tetap saja dia mempertahankan si wacana mayoritas laki-laki tadi supaya dia tetap berada di atas itu. Karena di bawah dia semua laki-laki. Begitu, meskipun tampuknya perempuan. Begitu. Wah, seru banget ya ngomongin wacana dan kekuasaan. Mungkin setelah habis kuliah ini, wah masih ada pertanyaan nih. Apakah kita seharusnya selalu mengikuti wacana biar tenang hidupnya? Be yourself. Betul Bu. Bu Roli. Kalau mau tenang hidupnya, bahasa sederhananya ikutilah wacana. Karena kalau kita tidak mau diusik, ya itu ikuti wacana. Tapi zaman sekarang kita sudah bisa untuk be yourself. Be yourself itu sangat baik dalam hal mental kita sendiri. Kalau kita terus ngikutin omongan orang, ngikutin kata-kata orang, kata-kata masyarakat, nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau kita mau bertahan di suatu tempat itu, ya udah itu. Kecuali kita sudah keren dengan diri kita. Kita mampu bertahan. Oh, biarin aja orang ngomong gue A, gue B, gue C, terserah. Suka-suka mereka. Yang penting gue be yourself. Silahkan. Dan itu positif. Dan itu nanti akan nyambung lagi ke teorinya Jean-Paul Sartre ya, Jean-Paul Sartre. Gimana sih bacanya? Ya itulah tentang diri sendiri. Tapi itu juga termasuk yang saya concern di dalamnya teori itu. Berarti memang harus ada ini lagi berarti ya. Episode 2 Bu Dia. Harus ada. Iya, betul. Mungkin nanti kita bisa coba untuk rutin belajar sastra bareng teman-teman pakarnya ya yang sudah mendalami sastra sangat luar biasa. Sekarang di pertanyaan terakhir ya Pak Dian nih. Ada dari Risa Ada Fahira. Apabila seorang anak memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang tua maupun keluarganya, lalu dia ingin menjalankan pemikirannya ini namun ditentang oleh keluarganya, apakah sebaiknya mengikuti kata keluarga atau pemikirannya? Namun di sini pemikiran si anak itu tidak dalam konteks negatif. Wah, ini curhat ya. Curhat. Oke. Cara kekuasaan bekerja itu pertama tadi dibawa oleh pemegang kekuasaan dan memiliki
wilayah. Saat kita ingin hitung-hitungannya adalah tadi negosiasi. Saat kita ingin menyuarakan keinginan kita bertolak belakang dengan penguasa, ya udah gunakan cara dua itu. Apakah kita melawan atau keluar? Dua cara itu. Atau kita rebut kekuasaan. Cara merebut kekuasaan banyak, bisa dengan menindas secara fisik atau bahkan lebih pinter. Nah, biasanya si anak ini lebih pintar dari orang tuanya. Mama ini tahu apa sih? Mama ini cuma lulusan SD. Saya itu lulusan S3 loh, misalkan begitu. Bisa dengan cara seperti itu, merebut kekuasaan, merebut pengetahuan, dan merebut apapun lah itu. Tapi kita harus paham yang namanya negosiasi. Kenapa sih negosiasi? Teori negosiasi ini yang paling penting dalam Foucault, karena posisi anak misalkan, selama dia masih disuapi orang tua, selama dia masih dikasih uang jajan orang tua, pertaruhannya adalah uang jajan di sana. Kalau di Indonesia ada satu tambahan lagi, yaitu pandangan di masyarakat bahwa kamu kualat atau tidak. Udah, dua ini saja. Kalau kamu mau menyuarakan diri kamu, terus mau keluar dari dua ini, berani kehilangan dua benda ini, ya sudah, suarakan saja, keluar. Tidak dapat uang jajan dan dianggap anak kualat. Udah, beres. Tiba-tiba besok jadi batu, ya jangan salahkan saya gitu ya. tapi yang jelas, cara kita melawan kuasa tidak harus dengan frontal, tidak harus dengan kebalikannya. Cara negosiasi itu banyak, tergantung situasi konteks tadi permasalahannya. Kalau misalkan orang tuanya ternyata A, kata orang tua, saya pengennya B, ya sudah, nego lah. Misal apa? Masalah kuliah misalkan. Ma, aku nggak mau kuliah bahasa, aku mau kuliah ini aja. Kuliah apa? Misalkan memasak misalkan. Jangan, masak itu mau jadi apa kamu? Misalkan gitu ya. Ya sudah mah, boleh nggak aku tetap ngikutin kuliah bahasa, mengikutin kehendak mama, tapi aku sambil kursus masak, boleh nggak mah? Nah itu kan juga negosiasi. Cara kita bernegosiasi untuk suara kita tetap terdengar. Gitu. Atau misalkan di ruang-ruang yang di ruang-ruang yang berbeda, misalkan, oke mah aku kuliah bahasa, tapi aku pengen kuliah bahasanya di luar kota ya. Kenapa di luar kota? Oh pengen belajar mandiri aja mah. Nah di luar kota itulah nanti kamu juga sekalian kursus memasak, mengambil keahlian-keahlian belajar memasak lainnya gitu. Keluar dari rumah. Nah itu tadi, itu banyak negosiasi, tidak harus A, tidak harus B, tidak harus kebalikannya. Itulah yang biasanya nampak di dalam novel kalau kita bisa memunculkan itu menjadi sebuah penelitian. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman ya yang buat join. Tapi masih ada satu nih, sisa pertanyaan dari saya ya. Okay. Kalau biasanya soalnya nanggung ya Pak Dian ya, kebanyakan kan dari tadi kayak politik, lalu orang tua, hubungan dengan masyarakat. Nah, kalau di novel, di karya sastra, film, dan sebagainya, kebanyakan adalah soal cinta nih. Bagaimana wacana dan kekuasaan, dan siapa sih sebenarnya pemegang kekuasaan di dalam hubungan cinta percintaan ini gitu, biar teman-teman nggak cuma ini kan soal cinta, nggak ada relasi kuasa, nggak ada wacana, tapi mungkin sebenarnya ada di sana. Oke. Boleh kasih respon? Oke. Biasanya untuk tema-tema percintaan sulit memang kita masukkan ke arah kajian kekuasaan, kecuali di dalam percintaan itu, di dalam novel cinta itu ada yang terlihat sekali bahwa seseorang itu tertindas. Jadi kata kuncinya mungkin untuk pemula ya, kalau ada gambaran-gambaran ketertindasan di dalam novel itu, maka bisa dilakukan pendekatan kekuasaan. Tapi jangan maksa juga, karena misalkan tertarik dengan kekuasaan, tertarik dengan teorinya Pak Dian, ya sudah pokoknya novel apapun ditembak pakai kekuasaan. Tidak bisa juga pakai wacana. Ya harus imbang kita. Tetap kita sesuaikan bagaimana novel itu bersuara. Kalau suara novel itu adalah suara tentang seksualitas misalkan, ya sudah dengan pendekatan seksual. Dengan misalkan ada lagi suara tentang pendidikan, ya sudah dengan jalur pendidikan. Tapi kalau misalkan ada ketertindasan di sana, nah boleh pakai jalur kekuasaan. Kata kuncinya adalah tertindas. Jadi misalkan itu cinta mencintai, tapi ada tertindas. Contoh misalkan,
semakin si laki-laki mencintai, kita balik ya, karena ini feminis terus gitu. Kita balik misalkan, semakin laki-laki mencintai, laki-lakinya ini semakin disuruh-suruh, tolong jemput aku ya, kamu kalau telat jemput, si perempuannya manyun-manyun gitu. Lalu setelah jadi istri, laki-lakinya datang kerja, misalkan pulang kerja, dianya yang beres-beres, si istrinya nggak ngapa-ngapain misalkan. Tolong dong, aku haus nih kayaknya, bikin sendiri misalkan kayak gitu. Merasa tertindas, merasa kurang diperhatikan. Nah, bisa mungkin digunakan pendekatan wacana kekuasaan tadi dengan melihat siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Begitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Itu pertanyaan terakhir, paling terakhir. Sebelum kita leave semuanya, boleh kita foto bareng Pak Dian, boleh minta tolong karena di sini narasumber itu mandiri ya, motretin, share sendiri, semuanya. Boleh minta tolong Pak Dian. Mungkin teman-teman boleh dibuka videonya, jadi mungkin bisa sambil kenalan yang lain tahu itu mukanya. Yang lainnya pada kemana nih, wajahnya nggak kelihatan. Yang mahasiswa mana nih, masa kalah sama dosen-dosennya tuh. Oke, sudah cukup segini saja. Oke, iya. Oke, jangan bergerak aja biar buat jangan bergerak 3 detik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Oke, terima Silahkan, kasih. Ada satu pengumuman lagi. Besok hari Kamis jam 1 kita akan ada lagi sesi selanjutnya. Ini akan mengundang pemilik owner penerbitan. Jadi akan ngomongin pengarang dan penerbitan, dunia penerbitan. Buat teman-teman nanti yang tertarik bisa share ke teman-teman yang lain. Untuk e-flyer nanti tunggu tayangnya ya, tapi bisa kasih tahu mungkin teman-teman yang suka nulis, teman-teman yang suka berkarya dalam karya sastra, nanti mungkin bisa share, bisa saling nanya ke Bapak ini Bapak-Bapak yang dari Jogja, dia pemilik penerbitan dan juga penulis. Jadi silakan teman-teman manfaatkan, siapapun dosen, siapapun praktisi yang diundang, silahkan coba untuk dieksplor lagi ilmu, dan ilmu mereka luar biasa loh, nggak akan kita dapetin kalau kita offline, mungkin nggak akan terjadi hal ini. Kita agak sedikit bersyukur online, bisa ngundang Pak Dian, kemarin Ibu Okim, hari Kamis nanti akan ada Pak Agus, pemilik penerbitan, nanti juga akan ada, kita ngomongin maskulinitas sama dosen ITB minggu depan, lalu nanti di kelas terjemahan mungkin teman-teman bisa ikutan juga, akan ngundang satu dosen dari Brunei yang ngomongin soal penerjemahan.